Rocky saya perhatikan selama ini selalu berteriak waktunya untuk melakukan radical break. Apa betul iya? Dan kenapa itu mesti dilakukan? Ya kalau udah ada kondisi distrust, artinya ada seseorang yang harus didiskualifikasi. Coba diterangkan lebih jauh. Terus terang, seseorang itu hari-hari ini sedang sangat gelisah. Jadi hukum itu dibuat, misalnya untuk melegalkan korupsi. Ya. Jadi orang korupsi itu menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Itu yang sekarang dikhawatirkan orang. Pertanyaannya, kita udah keluar nggak dari otoritarianisme Orde Baru? Kalau UII dulu punya sejarah mempelopori gerakan, barangkali gerakan revolusi ke depan itu dimulai hari ini dan dimulai di sini. Berapa yang meninggal karena MBG? Oh, dikali 280 juta, kalau yang meninggal sekian, sekian persen. Distatistikkan hidup orang ini. Ini benar-benar bangsa ini nggak ngerti saya. Sama hal seperti Tio bilang tadi. Oh, orang desa itu nggak ngerti doral, dia nggak pernah dolar. Loh, Bung Prabowo. Yang membahayakan adalah ketika kita bicara lingkungan. Ketika kemudian militerisme masuk dalam area lingkungan, maka konflik-konflik agraria, konflik-konflik yang melibatkan antara rakyat dan pemodal akan semakin merepresi rakyat. Karena tentu saja militer akan berpihak pada pemodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya baca puisi yang baru selesai tadi. Dengan judul Republik Remblong. Katanya negeri ini sudah reformasi. Ibarat sebuah bus. Nama trayek diperbarui, nomor bus dicat ulang, slogan ditempel besar-besar di badan kendaraan. Tetapi bus itu tetap berjalan tertatih. Catnya memang baru, kursinya lebih empuk, ada pendingin udara, ada koneksi internet, ada aplikasi pengaduan bahkan. Tetapi remnya tetap blong dan setirnya selalu diperebutkan. Setiap 5 tahun kita diminta memilih sopir baru. Sopir lama turun sambil melambaikan tangan, lalu pindah kursi menjadi komisaris perusahaan transportasi. Sopir baru yang kadang kroni sopir lama. Naik membawa slogan perubahan. Pidatonya penuh kata-kata segar, transformasi, hilirisasi, akselerasi, gendengisasi, keadilan sosial, dan sesekali berteriak, demi rakyat kecil. Rakyat kecil pun terharu, meski tetap kecil. Bus melaju lagi, lubang jalannya masih sama, macetnya masih sama, premannya kadang orang yang sama, hanya warna jaketnya berbeda. Penumpang kaya duduk nyaman dekat AC, selonjoran sambil minum kopi. Penumpang biasa berdiri sambil berpegangan tiang, kadang berpegangan keyakinan, kadang pada cicilan. Yang miskin diminta sabar karena katanya bus sedang menuju kemajuan. Yang kritis diminta sopan karena sopir mudah tersinggung. Yang protes terlalu keras disuruh turun di terminal berikutnya. Dan kalau tidak suka pindah saja ke bus lain. Sementara itu para oligark duduk di kursi paling belakang. Bermain kartu sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak selalu peduli siapa sopirnya karena merekalah pemilik bus sebenarnya.
Kadang mereka bertengkar di televisi, saling sindir, saling lapor, saling membuka dosa masa lalu. Tetapi setelah kamera mati, mereka makan malam bersama dan tertawa lepas seperti reuni para besti. Hukum di bus ini juga unik, seperti pintu putar hotel mewah. Terbuka otomatis untuk yang punya kuasa, tetapi macet untuk rakyat biasa. Copet recehan diproses cepat, maling ban serbus diproses hati-hati. Katanya, demi asas praduga tak bersalah, sambil lirik kiri kanan, menghitung kemungkinan kolaborasi. Kadang penumpang ingin turun, tetapi ongkos hidup terlalu mahal dan halte alternatif belum tentu ada. Maka sebagian memilih tidur, sebagian pura-pura menikmati perjalanan, sebagian lagi menjadi tukang sorak agar bisa duduk dekat colokan listrik sumber kehidupan. Bus tua itu terus melaju, mengangkut pidato, baliho, hasil survei, dan janji yang didaur ulang setiap musim pemilu. Sialnya, para penumpang selalu tertipu. Tujuan bus tidak pernah benar-benar jelas, namun kernet selalu berteriak, "Tenang Ibu Bapak, bus ini sedang menuju masa depan." Sementara bau kopling terbakar semakin terasa di bawah kursi sopir. Yogyakarta, 19 Mei 2026, Fathul Wahid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan buat Jogja. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jogja, selamat malam mahasiswa UII, selamat malam mahasiswa Jogja. Selamat malam bagi Anda, dimanapun Anda berada yang menyaksikan Terus Terang Mahfud MD, episode khusus Ghost to Campus UII. Tepuk tangan buat UII. Happy sekali malam ini, Pak Mahfud tadi ngobrol-ngobrol di belakang, karena tadi 3 jam sebelum acara, hujan deras. Berdoa kita semua, ya Allah, segera hujannya berhenti. Padahal tadi pagi kita doanya semoga tidak hujan, tapi kan udah terlanjur hujan, segeralah hujan yang kenceng supaya nanti habis maghrib ini teriak. Tepuk tangan, ya ini rasa syukur kita. Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, saya nyapa Bapak Ibu, karena selain mahasiswa, saya menyaksikan tokoh-tokoh penting yang juga hadir pada malam ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Gusti Prabu. Tepuk tangan buat Gusti Prabu. Lalu ada kawan-kawan dari Gajah Mada, Mas Ari Jito, Wakil Rektor Gajah Mada UGM. Matur nuwun Mas Ari. Dan ini yang sangat harus agak begini posisi saya mengenalkan supaya. Mas Butet Kartarajasa. Matur nuwun Mas Butet. Siapa lagi ya? Oh di sana ada Mas Amiruddin dari Komnas HAM, Mas Amir. Terima kasih sudah hadir. Lalu kawan-kawan alumni UII yang cukup banyak saya kira, yang pada masa mereka menorehkan sejarah dalam aktivitas kemahasiswaan. Ada Erwin Muslimin Singajuru, mana Bang Erwin? Oh, ini dia tokoh mahasiswa. Lalu ada Hamid Basyaib. Bang Hamid, where are you? Hamid Basyaib. Anda mahasiswa UII ya kira-kira, nggak tahu ya waktu itu Anda umur berapa ketika Bang Hamid tahun 81, 82, 83 belum lahir. Ada majalah, dulu namanya majalah Muhibah yang luar biasa. Se-Indonesia membaca majalah Muhibah. Itu pemimpin redaksinya adalah Hamid Basyaib. Lalu juga ada advokat yang lagi banyak sekali muncul di berbagai media. Viral di banyak media dengan jaksa penuntut umum Nadiem Makarim bentak-bentakan. Kalau lu mau kenceng-kencengan, gue juga bisa kenceng. Itu kuasa hukumnya Nadiem Makarim. Ari Yusuf Amir. Teman-teman sekalian,
kami hadir di sini, Pak Mahfud hadir di sini, karena kita merasa waktunya untuk datang ke Jogja. Tahun lalu kami ke Universitas Indonesia di Jakarta. Kali ini, di bulan Mei ini, bulan reformasi, kita berpikir bahwa mungkin kampus yang paling tepat kita datang adalah kampus yang memiliki catatan sejarah paling panjang dalam dunia pendidikan tinggi, yaitu kampus UII. Kenapa? Karena dalam bacaan saya, kampus ini dulu bernama STI, Sekolah Tinggi Islam, adalah kampus yang usianya lebih tua daripada Republik. Kalau kita menghitung usia Republik itu adalah 17 Agustus 1945, maka kampus ini lahirnya 1 bulan sebelumnya atau sekitar 40 hari sebelumnya. Ya, 4 Juli tahun 1945. 8 Juli ya? Ah, bagus koreksinya. 8 Juli tahun 1945. Jadi kita ke sini bukan untuk kuliah bersama Pak Mahfud, tapi kita ke sini untuk mengukur ulang Republik, membaca ulang Republik di kampus tertua ini, UII. Nah, karena reformasi, maka saya mau tanya dulu ke teman-teman mahasiswa sebelum saya undang Pak Mahfud dan tokoh-tokoh lain, dan juga teman-teman yang hadir di sini nanti akan saya libatkan untuk berdialog bersama Pak Mahfud dan yang lain. Ada yang masih ingat 6 agenda reformasi tahun 98? Masih ingat? Siapa angkatan 98? Kalau saya nanya angkatan 80, tuh angkat tangan di sebelah sono. Angkatan 85, angkat tangan sebelah sono. Itu tokoh reformasi, tokoh demonstrasi Ari Jito 98, Mas Ari. Ya, itu salah satu. Tapi teman-teman pelajari nggak apa yang dituntut Mas Ari Jito dan kawan-kawan waktu itu? Sampai kita langsung berubah. Dengan reformasi ada banyak korban yang jatuh, tapi lalu mendobrak sebuah gaya kepemimpinan atau model kepemimpinan waktu itu dan kita masuk dalam era reformasi. Ada 6 agenda reformasi. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. Tidak hanya Soeharto, kroni-kroninya. Jadi kalau kiri kanan Anda merasa kroninya Soeharto, itu berarti siap-siap harusnya diadili. Belum selesai agenda reformasi. Yang kedua, amandemen. Oh, cepat sekali googling. Tepuk tangan untuk Mbak Google. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sudah diamandemen, tapi apa yang terjadi sekarang? Sebagian kelompok menginginkan keras untuk kembali kepada Undang-Undang 45. Yang ketiga, penghapusan dui fungsi ABRI. Sudah dihapuskan dui fungsinya, tapi sebagian kencang. Dan terjadi sekarang, bagi cerdik pandai, bagi analis mengatakan bahwa sekarang kembali lagi dui fungsi ABRI itu. Yang keempat, pemberantasan KKN. Kita bangga punya KPK pada masanya, tapi apa yang terjadi sekarang? Korupsi makin hari makin buruk, bahkan indeks persepsi korupsi tahun ini paling buruk dari sebelum-sebelumnya. Berikutnya, yang kelima, tegakkan supremasi hukum. Anda lihat pengadilan kita seperti apa berlangsung. Lalu yang terakhir, otonomi daerah. Otonomi sedang berlangsung, tapi keinginan untuk kembali memilih DPRD muncul lagi sekarang. Karena itu, apa kabar reformasi? Saya akan mengajak Anda untuk diskusi dan untuk bertanya lebih jauh tentang bagaimana reformasi kita, apakah berjalan dengan baik, berjalan dengan linglung, atau sudah semaput? Saya undang tuan rumah, terus terang, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, apa kabar Jogja, Pak? Jogja baik. Ini buktinya nih, teman-teman pada datang, ada Pak Ari Jito, di sana ada Tio, yang dari Jakarta ada Rocky Gerung. Wow, tepuk tangan dulu. Dari Jakarta ada Isla Bahrawi. Mana tadi Isla? Mana dia? Mana dia? Isla Bahrawi. Isla Bahrawi. Ada Mbak Oki Mandasari. Oke. Jogja baik-baik saja. Pak Mahfud, kita ngobrol Oke. semangat reformasi. Saya tidak ingin mengajak teman-teman untuk satu persatu menilai tadi 6 agenda itu. Tetapi saya ingin kita memulai, saya menanya ke Pak Mahfud, bagaimana Pak Mahfud melihat kondisi bangsa saat ini dengan merefer pada semangat reformasi ketika itu. Pertanyaan saya, apa yang paling membuat Pak Mahfud gundah gulana terhadap nasib bangsa kita kalau kita melihat semangat reformasi? Perkembangan dunia hukum.
saya kira nanti yang lain-lain ada narasumber lain, tapi saya melihat inilah masa depan suatu negara itu sebenarnya akan ditentukan oleh penegakan atau oleh cara kita berhukum. Nah, menurut hasil penelitian yang tidak pernah berubah diumumkan oleh World Bank, kontribusi bidang hukum terhadap kemajuan satu bangsa itu 44%. Ya, lalu yang 34% itu sumber daya alam ya, SDA. Lalu sisanya lagi 23% itu yang lain-lain, kira-kira gitu. Tapi yang tertinggi itu hukum. Nah, saya melihat di Indonesia itu sekarang hukum menjadi masalah. Bahkan banyak orang yang sekarang sudah terang-terangan bilang, udahlah bubarkan aja tuh fakultas hukum di Indonesia. Hukum ini tidak pernah baik, apa gunanya ada fakultas hukum. Yang disalahkan malah fakultas hukum. Padahal yang merusak itu politiknya. Sehingga saya katakan ya, apa tidak Visipol aja yang dibubarkan. Kan yang ngurus aku. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Biar Pak Ari Udah Jito. mulai nih. Biar Pak Ari Jito marah. Tapi begini, saudara, saya singkat saja. Jadi sekarang ini ada kekhawatiran tentang cara kita berhukum akhir-akhir ini di kampus-kampus, di fakultas hukum, itu sudah mulai dikaitkan dengan munculnya autocratic legalism. Autocratic legalism itu satu kudeta pelan-pelan terhadap demokrasi tetapi melalui cara-cara hukum. Cara membuat hukum. Jadi hukum itu dibuat. Misalnya untuk melegalkan korupsi. Ya. Jadi orang korupsi itu menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Itu yang sekarang dikhawatirkan orang. Kemudian gimana caranya? Kekuatan-kekuatan politik yang bisa membuat hukum bergabung di DPR, parpol-parpol dan sebagainya itu dikooptasi lebih dulu. Atau berkolusi dulu sama-sama lalu dibuat aturan-aturan. Aturan-aturan yang kemudian merusak hukum itu. Sehingga semua kesalahan itu lalu dikatakan ini aturannya sudah benar. Itulah yang disebut autocratic legalism oleh Kim Lin. Kim Lin Sepol di Chicago University itu menulis tentang gejala autocratic legalism. Ya. Sekarang ini di Indonesia rasanya orang sudah mendiskusikan di kampus-kampus kok sekarang di Indonesia terjadi autocratic legalism. Pembuatan aturannya direkayasa sedemikian rupa, kalau perlu sembunyi-sembunyi, buat aturan agar sesuatu yang salah itu ada aturannya sehingga nanti kalau terjadi tidak bisa dihukum. Ini wakil rakyat sudah buat nih bersama pemerintah. Nanti kalau tidak bisa buat aturan, itu aturan yang ada diubah, diam-diam. Kalau tidak bisa ngubah diam-diam, karena reaksi publik akan besar, diuji saja ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Sehingga semua hukum itu ikut ke dia. Saudara, ini bukan kata saya. Kata Kim Lin. Pada tulisannya tahun 2020. Tetapi pada tahun 1993, saya menulis disertasi di UGM, isinya sama dengan itu. Tapi saya tidak menggunakan istilah autocratic legalism, menggunakan istilah positivistik instrumentalistik. Di mana sesuatu yang tidak benar itu dijadikan hukum positif, hukum yang berlaku, sebagai instrumen untuk membesarkan, membenarkan kekuasaan. Dan terjadilah KKN yang besar-besaran di Indonesia itu. Saya bukan yang pertama juga menemukan itu. Dulu tahun 1933 Muhammad Hatta itu sudah menulis, hati-hati dengan demokrasi. Kalau besok Indonesia merdeka, kata Hatta, kita milih demokrasi. Tapi hati-hati dengan demokrasi. Karena apa? Karena banyak pengalaman bangsa-bangsa itu demokrasi digunakan untuk membunuh demokrasi. Jadi membuat konfigurasi otoriter, tapi melalui proses-proses
yang demokratis, benarlah formal. Dan itu kemudian terjadi ketika Hitler berkuasa. Dia ikut pemilu, dapat kursi sedikit, lalu bergabung dengan partai yang kecil, menjadi besar-besar semuanya, lalu diteror. Jadilah dia penjahat paling besar dengan menggunakan proses demokrasi, menggunakan proses konstitusi. Saudara, naudzubillah min dzalik, ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Sayang kalau sampai ini terjadi. Itu aja Pak Rizal. Tepuk tangan buat Pak Mahfud. Saya kasihan kalau Pak Mahfud ngomong sendiri di sini. Karena itu kita panggil Pak, teman-teman yang lain. Kita panggil 4 orang tokoh yang akan mendampingi Pak Mahfud dan berdiskusi dengan kita semua, dengan Anda semua. Kami persilakan, pertama, ini guru besar yang baru dikukuhkan tadi sebagai guru besar hukum hak asasi manusia. Profesor Dr. Suparman Marzuki. Berikutnya, sosiolog kritis yang tampil di media, yang memukau banyak teman-teman semua, terutama cowok. Saya persilakan Oki Madasari. Berikutnya, saya persilakan kepada ini anak muda pemberani. Ya. Sekarang tampil di mana-mana, berteriak untuk bagaimana membereskan negara ini. Tio Ardianto. No Rocky, no party. Rocky Gerung. Pak Mahfud duduk Pak, kita persila. Di antara semua ini pembicara, sempat saya ajak ngobrol satu-satu. Yang tidak ajak ngobrol terakhir adalah Bung RG, Rocky Gerung. Saya tanya, Bang, ini teman-teman panitia di Jogja mau menanyakan, kapan mau berangkat, mau disiapin hotelnya, pesawatnya. Nggak usah pakai itu-itu, saya pokoknya nongol sebelum acara. Setengah jam sebelum acara, dan betul, tepuk tangan buat RG, Rocky Gerung. Saya mau mulai dengan Bang Parman. Satu pertanyaan untuk berempat, karena Pak Mahfud sudah mulai. Satu kata untuk reformasi. Apa Bang Parman? Reformasi dikangkangi. Dikangkangi. Tepuk tangan dulu Bang Parman. Oki, satu kata untuk reformasi. Sudah mati. Sudah mati. 2 kata tapi kuat banget, sudah mati. Terakhir, Tio, satu kata untuk reformasi. Reformasi cacat. Cacat. Rocky Gerung, satu kata untuk reformasi. Terus terang bisnya udah mogok. Tepuk tangan. 5 kata, tapi kata kuncinya mogok. Pak Mahfud, tadi sudah kita bicara, Bang Parman, kita bicara. Kali ini saya akan meneruskan dulu. Dari Pak Mahfud, nanti Rocky agak-agak terakhir biasanya. Pak Mahfud lagi ya. Pak Mahfud, kalau begitu Pak, Bapak mengatakan bahwa ada autokratik legalism, ada praktik yang didesain untuk kepentingan pemerintah penguasa. Gitu. Lalu, apa yang mesti diubah dalam kondisi kita sekarang, ketika reformasi sudah berlangsung 28 tahun, melihat itu semua, apa yang di mata Pak Mahfud dari sisi hukum harus diperbaiki? Ya cara kita berhukum. Cara kita berhukum itu kan, berhukum itu ada 2 intinya. 1 membuat hukum, 2 melaksanakan aturan hukum. Nah di kita itu dua-duanya sekarang bukan main, sudah rusak. Membuat hukumnya itu sudah pakai rekayasa, pakai sembunyi-sembunyi, pakai macam-macam yang tidak sehat lah. Sehingga kadang-kadang aturan itu muncul secara tiba-tiba dan mengejutkan. Yang kedua, berhukum di dalam cara melaksanakan hukum. Kita lihat pengadilan sekarang itu seperti dagelan gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya yang begini ini
sekarang itu prosedur-prosedur normal itu sudah agak sulit. Saya melihat kok pada kepemimpinan ya. Ke pucuk pimpinan, menurut saya seorang yang menjadi pucuk pimpinan di negeri ini bisa melakukan apapun. Karena dia diberi kekuasaan apapun ya untuk menata negara ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kalau kita biasa-biasa saja ya, besok ada pemilu, diatur lagi begini, semua dibuat main-main gitu. Lalu dikatakan ini sudah suara rakyat karena sudah lewat DPR dan sebagainya. Sementara aspirasi yang sebenarnya dari masyarakat itu tidak terserap di dalam proses-proses kita berhukum. Sehingga terjadi masalah yang seperti kita rasakan sekarang ini. Saya sering mengatakan gini, proses bubarnya sebuah negara, proses jatuhnya sebuah pemerintahan itu biasanya berjalan di atas 4 dis. Disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi. Ketika suatu negara, pemerintahnya sudah tidak peduli dengan konstitusi dan dengan hukum, itu akan menimbulkan distrust, public distrust. Rakyat tidak percaya. Cobalah sekarang. Kalau saudara lihat si A, tokoh ngomong di televisi gitu, kita mual gitu. Apa sih ini? Tidak bisa dipercaya gitu. Lalu kalau sudah distrust itu dibiarkan terus-menerus, akan terjadi disobedience, pembangkangan. Orang membangkang, kamu tidak bisa percaya. Saya melawan kamu dan seterusnya. Kalau tidak bisa dengan fisik, dengan cara apa gitu. Kadang-kala orang melawan yang itu kalau dibiarkan menumpuk itu lalu meledak. Bisa terjadi disintegrasi. Dan hati-hati kalau sudah disintegrasi itu sulit dikembalikan lagi. Padahal kita dulu menyatukannya itu susah payah dengan berdarah-darah gitu. Kalau disintegrasi sampai terjadi ya hancur kita semua gitu. Padahal Indonesia ini kita rawat dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita rawat Indonesia ini. Masih ada waktu untuk merawat, untuk menjaga anugerah Tuhan yang Maha Kuasa ini terhadap kita bangsa Indonesia. Itu Pak. Bang Parman, kita tidak ingin apa yang disampaikan Pak Mahfud itu terjadi, terutama dis yang terakhir. Disintegrasi, disobedience. Kita melihat sekarang ini dengan berbagai kritik yang muncul. Kalau tadi kita lihat 4 teori itu, mungkin pada keadaan distrust. Pak Parman melihat itu dari kacamata hukum, apa yang menyebabkan muncul distrust itu? Apakah misalnya hukumnya berlangsung dengan model transaksi, atau hukum digunakan untuk kriminalisasi, atau apa kalau dari sudut pandang hukum? Semua yang dimukakan Pak Mahfud, yang dimukakan Rijal itu yang melahirkan distrust. Karena memang bangsa ini tampaknya tidak ingin membangun negara atas dasar kepercayaan. Hukum itu kalau ditegakkan, dia memang membuntut pasti mendatangkan ketertiban. Kan begitu filosofinya. Hukum itu untuk membangun order. Tapi negara, pemerintah nggak ingin ada order. Justru yang diinginkan itu disorder. Sebab apa? Di dalam disorder itu, di dalam ketidakteraturan itulah apa yang sering disebut sebagai shadow economy, bergerak tanpa kendali. Korupsi, manipulasi, kebohongan ada dalam situasi disorder. Disorder di tingkat apapun itu akan terjadi apa yang saya sebut sebagai ekonomi bayang-bayang. Manipulasi, bahkan di dalamnya juga mudah untuk dilakukannya kriminalisasi. Nah kalau ini terus-menerus dipelihara oleh negara, kepercayaan itu bukan hanya tidak terbangun, tapi makin dalam, makin runtuh. Dan itu akan dinikmati oleh kekuasaan sebagai investasi buruk yang akan mengancam kelangsungan kekuasaan itu sendiri. Itu sudah rumusnya seperti itu. Artinya kalau kita lihat tadi beberapa yang disampaikan oleh Bang Parman, itu artinya balik juga kepada moral penegak hukum. Ya, kira-kira. Moral itu salah satu esensinya kan. Itu esensi paling dalam dari hukum. Seburuk apapun hukum, kalau dia punya morality, punya etik, dia bisa menjaga tindakannya, langkahnya. Oh ini tidak benar, ini yang mesti saya lakukan. Jadi itu tidak punya, bahkan nggak mau dipunyai. Gitu. Karena itu tadi, kalau kita mau menegakkan etika,
moralitas dalam hukum. Itu kan ruhnya hukum itu. Etika moral. Kalau itu nggak ada, ya sudah. Dia seonggok aturan yang bisa tadi Pak Mahfud bilang, bisa menjadi alat legitimasi bagi tindakan-tindakan mengkriminal orang, menangkap orang, dan seterusnya. Bagi kepentingan-kepentingan destruktif. Tio sebagai mahasiswa yang cermat, tanggap melihat ini semua. Apa pandangan Anda tetap apa yang disampaikan oleh Bang Parman tadi bahwa tindakan-tindakan kriminalisasi, mencederai orang dan segala macam itu berlangsung pada tahapan mana? Pada sisi mana Anda menyaksikan? Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu tidak hanya dibuat, tetapi terus-menerus dipertahankan dan diperbesar. Kita punya memori yang begitu luar biasa, misalnya ya, tentang putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membuat Gibran bisa jadi wapres hari ini. Mana mungkin kita percaya bahwa orang yang namanya Prabowo Subianto akan menegakkan hukum, sementara wakil presidennya saja itu cacat hukum. Oke, orang boleh berharap, barangkali itu hanya strategi untuk memenangkan Pilpres. Tapi sesudah memenangkan, maka dia akan membangkitkan keadilan itu. Tapi apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo Subianto berkuasa? Dia mengangkat Teddy sebagai seskap, yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang TNI. Sesudah tahu itu melanggar, bukan Teddy yang dicopot, tapi undang-undangnya yang diubah. Saya punya tesis begini, kalau kekuasaan hari ini sejak mau berkuasa saja itu rela menghalalkan segala cara, mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa, dia akan pakai etika. Maka hanya ada 2 jenis manusia, Bang Rizal, yang berbaik sangka pada penguasa. 1, orang bodoh. Yang kedua, orang yang turut menikmati kekuasaan. Saya harus apresiasi pada UII, karena secara tegas menolak untuk mengelola SPPG. Teman-teman, Tepuk tangan dong. Mana Pak Rektor tuh? menolak mengelola SPPG itu bagus dan tindakan yang sangat heroik, karena SPPG sejatinya adalah satuan penjilat Prabowo Gibran. Saya tidak tahu akan meneruskan kemana, makin hari makin tinggi tensinya nih. Saya ke Oki dulu deh. Oki, melihat kecenderungan yang disampaikan oleh 3 tadi pembicara awal. Apa kesimpulan Anda sampai sejauh ini melihat kondisi bangsa kita? Iya, tadi kan kembali ke pertanyaan awal tadi, reformasi bagaimana? Saya mengatakan sudah mati, karena saya percaya bahwa salah satu agenda utama reformasi adalah penegakan supremasi sipil. Sementara yang kita lihat sekarang adalah penegakan militerisme. Dan saya melihat ada setidaknya 5 area di mana militerisme sekarang sedang bekerja. Yang pertama, politik pemerintahan. Kita bisa lihat bagaimana ada, itu tadi sudah disebut contohnya, Seskap, dia itu seorang letkol, mayor sebelumnya mayor, udah diangkat sekarang pangkatnya, aktif. Ketika kita melihat Setkap Teddy yang mungkin begitu lembut, kita lupa bahwa Pak Setkap adalah seorang tentara aktif. Dan dia merupakan contoh nyata bagaimana ada militerisme di dalam politik pemerintahan kita. Lalu kita nanti juga bisa melihat lagi bagaimana kepala daerah diundang retreat di Magelang pakai baju loreng-loreng. Yang terbaru kepala DPRD se-Indonesia, ketua DPRD se-Indonesia diundang retreat pakai baju loreng-loreng. Itu bukan sekedar seragam main-main. Kalaupun sekedar main-main, kenapa harus pakai loreng-loreng kan? Ada bahasa yang mau dibangun di situ. Ada pendisiplinan dan penyeragaman cara berpikir dalam cara mengelola negara, dalam cara memerintah. Jadi semuanya mau diajari cara-cara militer. Lalu yang kedua, area ekonomi. Silahkan dicek berapa purnawirawan militer yang sekarang menempati posisi komisaris BUMN atau eksekutif BUMN. Kita bisa lihat juga bagaimana kemudian militer ikut bermain dalam sektor-sektor yang sekarang lagi dibangun, misalnya Kopdes,
Nah, itu sektor-sektor yang strategis, termasuk nanti sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan, itu militer masuk di situ. Sektor yang ketiga, area yang ketiga di mana militerisme bermain dan harus kita waspadai adalah lingkungan dan pangan. Kita tahu bahwa militer sudah ikut menanam singkong, yang tumbuh jagung katanya kan. Lalu kita juga tahu bahwa militer kemudian masuk mengelola MBG, itu kan juga sektor pangan dikuasai. Nah, yang membahayakan adalah ketika kita bicara lingkungan. Ketika kemudian militerisme masuk dalam area lingkungan, maka konflik-konflik agraria, konflik-konflik yang melibatkan antara rakyat dan pemodal akan semakin merepresi rakyat. Karena tentu saja militer akan berpihak pada pemodal. Yang keempat, sektor yang sangat penting yang harus didengar oleh teman-teman sekarang di sini. Siapa yang mau ngelamar beasiswa LPDP? Siap-siap ya, nanti semua yang dapat beasiswa LPDP akan dilatih baris berbaris oleh tentara, akan dilatih untuk menulis paper oleh tentara, akan dilatih untuk berpikir, bersikap oleh tentara. Dan itu didukung langsung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi itu adalah bentuk nyata militerisme di sektor pendidikan. Belum kalau kita lihat secara luas bagaimana visi presiden kita terhadap pendidikan. Pak Prabowo itu mengutamakan bentuk-bentuk pendidikan yang sifatnya SMA Taruna Nusantara style. Maka yang dibangun adalah sekolah rakyat, sekolah Garuda. Nah, kita bisa lihat bagaimana model pendidikan asrama itu. Bagaimana pola pendisiplinan, bagaimana pola edukasi yang dilakukan. Nah, itu adalah bentuk militerisme di sektor pendidikan yang nantinya akan membentuk anak-anak muda kita berpikir secara militer. Yang terakhir, sektor kebudayaan, teman-teman. Jadi ketika kita lihat sekarang sejarah ditulis ulang, lalu mantan presiden Soeharto yang seharusnya diadili malah jadi pahlawan, itu adalah bentuk militerisme di sektor kebudayaan. Belum nanti narasi dalam sejarah itu sendiri, termasuk penghapusan soal fakta pemerkosaan terhadap perempuan di seputar Mei 98. Begitu Mas, jadi kenapa saya percaya bahwa reformasi sudah mati. Tepuk tangan dulu buat Oki Mandasari. Rocky Gerung terus berteriak tentang dungu dan melawan kedunguan. Berteriak sekeras-kerasnya tentang bajingan tolol. Itu terminologi yang udah mulai ngetop sekarang. Itu produksinya Rocky Gerung. Tadi, Bang Rocky, sudah disampaikan, ada soal Mbak Oki mengatakan militer yang masuk ke wilayah sipil. Ada soal program prioritas pemerintah yang terus bermasalah dan terus dikritik oleh anak muda dan siapapun. Ada soal penegakan hukum, di ancaman, distrust dan segala macam. Rocky saya perhatikan selama ini selalu berteriak waktunya untuk melakukan radical break. Apa betul iya? Dan kenapa itu mesti dilakukan? Ya kalau udah ada kondisi distrust artinya ada seseorang yang harus didiskualifikasi. Coba diterangkan lebih jauh. Terus terang, seseorang itu hari-hari ini sedang sangat gelisah. Dan kita tunggu akibat dari kegelisahan dia secara psikologis. Seorang yang gelisah artinya dia memikirkan sesuatu yang tidak mungkin dia atasi. Secara psikologis begitu. Kalau risiko bisa dihitung. Economic of risk itu bisa dihitung kan. Tapi kalau uncertainties bagaimana hitungnya? Dan kita sekarang ada di dalam kondisi uncertainties. Bukan sekedar karena volatilitas rupiah. Yang volatile itu rupiah bukan dolar ya. Jadi kondisi ini mengingatkan kita pada situasi di 98. Ketika psikologi yang sama dihadapi oleh Soeharto
Lalu diambil keputusan step down. Lalu kita tepuk tangan. Padahal tepuk tangan kita itulah yang merusak arah gerakan mahasiswa pada waktu itu. Bertahun-tahun saya bolak-balik Jakarta, Bandung, bahkan saya nongkrong cari kosan di samping Wirogunan karena saya lagi bikin pleidoy anak-anak yang ditangkap karena jual buku Pramudia Ananatur. Jadi kita ingat sebelum reformasi, ideologi masih ada revolusi. Di otak kita itu begitu. Pada waktu itu. Tiba-tiba kata yang muncul reformasi. Kata yang lebih lembek dari revolusi itu. Revolusi artinya perubahan kimia, perubahan kualitatif total. Reformasi itu perubahan fisika. Perubahan ciri-cirinya aja tuh. Jadi kita gagal mempertahankan genealogi dari gerakan ini sebetulnya. Bahkan terakhir kata reformasi itu dianggap terlalu berbahaya. Lalu ada partai pakai istilah restorasi. Bukan lagi reformasi, apalagi revolution. Jadi ide itu ada di kita terus. Anda nyanyi tentang darah juang, tentang ibu segala macam itu. Dasarnya adalah energi untuk melakukan revolution pada 98. Lalu pertanyaannya, kita udah keluar enggak dari otoritarianisme Orde Baru? Kan kita mengalami transisi demokrasi yang diterangkan panjang lebar dalam teori-teori semester 1 FISIP, teori transisi demokrasi. Kalau kita pakai teori itu, transisi artinya ada yang keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi kan? Keluar dari untuk masuk ke. Itu namanya transisi. Yang terjadi sekarang kita baru keluar dari. Dan belum berani masuk ke. Kita keluar dari rumah otoritarianisme, Orde Baru. Tidak berani masuk ke rumah demokrasi. Karena di depan kita lalu lalang tentara. Lalu lalang parcok. Kan itu gambarannya kan begitu tuh. Jadi kita baru keluar dari rumah Orde Baru. Belum masuk ke rumah demokrasi. That's the logics. Apa jembatan dari rumah Orde Baru nyebrang ke rumah demokrasi? Ya revolusi. Tapi kata itu kita cegat di otak kita sehingga mulut kita tidak mengucapkan. Karena dianggap revolusi itu adalah kiri. Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri. Siapa yang nggak berpikir kiri di awal kemerdekaan? Cokroaminoto, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Nasir bahkan Soekarno. Kan semua pemikir kiri. Lalu kenapa kita takut? Do speak left politics. Yang berani ngomong itu cuman Pak Rektor tadi. Itu pun dia mesti poles dalam bentuk puisi. Supaya nggak kena delik. Padahal kita sekarang mengalami gejala creeping militarism. Tadi saya baca berita. Pak Syafri, Jenderal Syafri bicara. Di mana depan DPR apa di mana? Kehadiran tentara yang 600 batalion itu sudah menurunkan tingkat kejahatan begal 50%. Secara fakta mungkin iya. Tapi bukankah urusan Kamtib masih urusan polisi? Ngapain tentara ngurusin begal? Kan ada ketakutan di masyarakat. Jadi produksi ketakutan menghasilkan implikasinya ada tentara mesti ada di setiap gang. Bukan begal. Saya akan merasa aman kalau di kampung ini setiap sudut 20 meter ada tentara di situ. Benar rasa aman. Tapi itu rasa aman palsu karena saya justru khawatir ada apa, kenapa saya dijaga itu. Rasa aman itu timbul dari persahabatan mereka yang mampu menghidupkan deliberatif demokrasi.
Logiknya begitu. Jadi, oke tadi betul. Ada yang merangkak, ada yang ada creeping militarism. Merangkak diam-diam. Dia hanya bisa dihentikan oleh masyarakat sipil melalui doktrin the supremacy of civilian value. Yang supreme dalam demokrasi bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Di dalam nilai sipil, tentara harus ikut nilai sipil itu. Kecuali ada perang, maka kita kasih legitimasi untuk pegang senjata. Tanpa itu, tanpa ada perang, tentara nggak ada legitimasi. Karena dia alat pertahanan negara, bukan alat kamtibmas. Kita mau hasilkan kembali demokrasi itu. Jadi, untuk menghentikan tadi Pak Mahfud tahu apa aja kasus itu. Tentang hukum. Hukum itu sekarang, orang baca hukum itu, sebenarnya nggak ada fakultas hukum di sini. Yang ada fakultas undang-undang. Anda cuma diajar baca undang-undang. Anda tidak pernah belajar hukum kan? Anda membaca black letter of law, namanya undang-undang. Tulisan hitamnya tuh. Hukum harus dibaca. Di antara black letter itu, baris pertama dan baris kedua ada spasi putih. Itu yang namanya hukum. Yang mesti ditafsirkan. Kalau itu nggak ada, kita diajak sekedar untuk menghafal-hafal undang-undang. Dan lembaga-lembaga pengadilan kita, di dalamnya tidak ada lagi keadilan. Yang ada di situ adalah under table transaction. Jadi peradilan kita berubah menjadi black market of justice. Pasar gelap keadilan. Pasal ada harganya, koma ada harganya tuh. Jadi kita balik pada ide tadi, kita ingin kembalikan energi aura reformasi yang pertama kali didalilkan oleh mahasiswa, didalilkan oleh masyarakat sipil, didalilkan oleh NU, didalilkan oleh Muhammadiyah. Tapi sekarang kita nggak lihat ada persekutuan akal sehat di antara bahkan lembaga keagamaan. Lembaga-lembaga keagamaan kita yang besar-besar kan Muhammadiyah dan NU tidak lagi mengasuh teologi karena mereka sibuk mengasuh geologi tambang. Dan yang terjadi itu. Jadi memang ada pelemahan masyarakat sipil. Jadi alasan pertama adalah kuatkan kembali forum-forum semacam ini. Bahwa akan diincar, akan diinteli segala macam, nggak ada soal. Tetapi diucapkan supaya bis yang mogok itu bisa didorong kembali oleh pikiran itu. Supaya supirnya itu tahu bahwa dia diminta untuk menghasilkan dan membela dan bahkan memproduksi di argumentative society. Kita semua ini hidup di dalam kondisi tanpa argumen. Akibatnya apa? Kita jualan sentimen akhirnya kan. Jadi keadaan negeri ini mengalami dua kendala. Pertama, gagal memperlihatkan jejak kiri di dalam upaya untuk melakukan perubahan tuh. Jejak pikiran kiri itu. Yang kedua, kemampuan kita untuk produce argumen. Gak ada, kita nggak lihat. Talk show itu isinya kan omong kosong tuh. Kecuali terus terang. Tepuk tangan buat Rocky dong. Jadi balik lagi pada itu adalah urusan kita bersama. Kita mau perkuat masyarakat sipil ini. Supaya kita bisa pada akhirnya kalau diajak diskusi oleh supir bis itu, kita nggak mau diskusi, kita mau berunding. Makasih. Teman-teman mahasiswa, kita masih akan lanjut. Ya, jadi Bang Parman, Mbak Oki, Pak Mahfud, Tio masih akan bicara. Tapi sebelum itu saya pengen ngajak teman-teman juga untuk bertanya. Ya, apa yang Anda ingin tanggapi, Anda bantah atau Anda sampaikan persetujuan atas apa yang disampaikan oleh 5 tokoh yang ada di sini. Saya persilakan mahasiswa dulu deh. Anda mahasiswa ya? Oke, silakan mic-nya. Nanti masih kita buka dialognya. Tapi saya minta Anda mahasiswa dulu supaya tidak melulu dari sini yang bicara.
Silakan, kenalkan diri dulu ya Mas ya, supaya teman-teman yang lain bisa menyaksikan siapa Anda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prastio, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saya ingin menanyakan, tadi kan dijelaskan bahwa negara kita sedang mogok atau Republik sedang dol. Nah, di dalam bukunya Tan Malaka, kalau nggak salah berjudul Menuju Republik Indonesia. Nah itu dijelaskan di highlight-nya adalah tiap-tiap pergerakan itu hal yang paling penting adalah kesadaran. Nah, saya ingin langsung menanyakan kepada Bung Rocky sebagai pengamat politik. Sebenarnya kalau kita lihat dalam internal dalam pemerintah, kesadaran apa Bung Rocky pemerintah bisa seroboh itu? Yang kedua, kesadaran apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa yang di era sekarang, era miskomunikasi, misinformasi dan lain sebagainya. Mungkin itu, Bung. 2 pertanyaan ya. Oke, Rocky yang kedua bisa juga dijawab nanti oleh Tio yang buat mahasiswa. Silakan, Rocky. Ini semua akhirnya mengutip Tan Malaka tuh. Kenapa enggak ngutip Nawacita? Satu waktu, mungkin 10 tahun lalu, saya nyebrang dari Kamboja ke Vietnam. Ikutin sungai Mekong itu, masuk ke gorong-gorong Vietcong. Lalu saya cari cara supaya tiba di Vietnam Utara. Saya tiba di Mausoleum Ho Chi Minh. Masuk di situ, di sebelah kanan ada pondok kecil itu. Rupanya itu pondok tempat Ho Chi Minh minum kopi luwak sambil membaca di situ. Ada beberapa buku di situ. Lalu ada foto, saya lirik sedikit. Profilnya itu tiba-tiba kayaknya saya kenal orang itu. Ternyata itu saya dekat itu foto Tan Malaka. Yang lagi bertengkar dengan Antonio Gramsci, pemimpin Partai Komunis Italia, di forum internasional. Jadi Anda bayangkan, nama yang Anda sebutkan tadi, itu tahun 20-an, sudah bertengkar dengan pemimpin komunis Italia. Bertengkar argumen tentang masa depan dunia itu. Sementara pemimpin kita hari ini, tunduk pada Donald Trump. Ada kontras historiografi atau bahkan historicism di situ. Jadi yang Anda tanya sebetulnya bagi saya, kenapa Anda akhirnya pergi pada sumber-sumber awal Republik ini? Untuk mencari ide tentang Republik, tentang masa depan, tentang visi diplomasi itu. Jadi urgensi itu ada di kita. Kita ingin ada argumen di dalam pertengkaran politik. Tan Malaka mengajarkan kita cara berargumen dengan logic, dialektik, and materialism. Tapi kenapa itu nggak diajarkan di fakultas? Anda ingin cari tahu sesuatu, Anda buka artificial intelligence. Dan artificial intelligence akan menjawab dengan cara dungu karena pertanyaan Anda dungu. Kan Anda tidak berdebat dengan si AI, Anda cari informasi. Padahal Anda bisa berdebat dengan AI. Jadi komunitas akademis kita itu adalah penunggu informasi. Konsumen demokrasi, bukan produsen demokrasi. Demokrasi diproduksi melalui pertarungan pikiran, itu intinya. Dan Tan Malaka relevannya adalah tetap dicari sebagai sumber awal untuk menikmati keindahan pertengkaran. Tan Malaka menulis, walaupun kalau saya kasih kritik, judulnya itu kontradiktif. Madilog materialisme, dialektika, logika. Dialektika itu menghasilkan kontradiksi. Artinya,
pertentangkan untuk membatalkan. Logika justru menghilangkan kontradiksi. Tetapi buku itu dipakai hanya untuk menerangkan bahwa Indonesia ke depan itu memerlukan cara berpikir untuk menguji politik dengan prinsip-prinsip Marxisme, dialektika, logik. Kita kosong dalam perdebatan apapun dari parlemen sampai dapur SPPG nggak ada pembicaraan tentang dialektika tuh. Padahal untuk menghasilkan nutrisi yang bagus mesti ada dialektika antara emak-emak dan supply, antara guru dan murid, untuk paling tidak ada bicara tentang apa artinya nutrisi itu, apa artinya stunting itu. Kita konsumsi sesuatu tanpa kita sadar bahwa yang kita konsumsi sebetulnya tidak kita tahu apa isinya itu. Jadi produce argumen itu intinya. Dan kita ingin kembalikan politik argumentasi itu ke dalam kampus. Itu saya kira yang membuat kita percaya bahwa berterus terang akan menghasilkan kegelapan baru. Bukan terang baru. Supaya kita bisa hidupkan lagi lampu pikiran yang lebih terang. Demikian seterusnya. Oke, tepuk tangan lagi. Pertanyaan kedua saya serahkan kepada Tio untuk berbagi pengalaman apa yang dilakukan mahasiswa atau yang seharusnya dilakukan. Selama pendidikan dibiayai oleh pajak rakyat, maka selama itulah kaum terdidik punya hutang pada rakyat. Setiap hal yang kita peroleh dari pendidikan, sejak dari taman kanak-kanak sampai hari ini perguruan tinggi, tidak mungkin kita dapatkan tanpa ada rakyat yang membiayai pendidikannya. Sebagaimana sebuah hutang, maka pertanyaannya buat kita semua yang menjadi kaum terdidik adalah, dengan cara apa kita akan melunasinya? Paling mendasar bagi saya, cara paling sederhana untuk melunasi hutang pada rakyat adalah dengan tidak nambah masalah. Karena masalah sudah terlalu banyak. Tidak ada satupun bidang di dalam kehidupan Indonesia yang tidak ada masalahnya. Jadi tidak nambah masalah saja sudah lumayan. Syukur-syukur kalau bisa menyelesaikan masalah. Kita semua hari ini marah. Siapa yang tidak marah ketika di antara 280 juta rakyat Indonesia yang pinter-pinter kayak gini, lah kok presidennya kayak gitu? Sampai saya punya kecurigaan ya. Pinter itu kan soal kognitif. Barangkali memang presiden kita hari ini itu punya gangguan mental. Kita semua mungkin pernah bisik-bisik bahwa presiden kita itu NPD. Tahu singkatannya NPD ya? Narcissistic Prabowo Disorder. Ini varian khusus ini. Varian khusus. Karena NPD-nya sudah tidak tertolong lagi. NPD itu kalau didukung dengan kecakapan dan kompetensi, mungkin kita rela. Tapi kalau NPD didukung dengan bahasanya Bung Rocky, kedunguan yang tidak tertolong, sekaligus kesombongan sehingga dia tidak belajar, maka jadi hal yang sangat wajar ketika dia bilang bahwa gak usah khawatir dolar naik, orang desa gak pakai dolar kok. Kita semua marah, tetapi PR-nya adalah bagaimana kemarahan itu kita konversi menjadi gerakan-gerakan revolusioner. Itu yang saya kira jadi PR hari ini. Karena gerakan itu bertahun-tahun lamanya telah mengalami semacam fragmentasi luar biasa. Dahulu ketika kita upayakan kemerdekaan, gerakan yang ada adalah gerakan rakyat. Ini nggak ada hubungannya sama partai-partai itu ya. Yang berjuang adalah gerakan rakyat. Sesudah merdeka, gerakannya terfragmentasi menjadi gerakan rakyat yang terdidik. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus. Terfragmentasi lagi menjadi gerakan rakyat terdidik yang di kampus yang ikut organisasi pergerakan. Entah itu BEM maupun organisasi ekstra. Hari ini kalau kita mau jujur mengakui, gerakan rakyat terdidik di kampus yang berorganisasi, yang departemennya khusus untuk pergerakan. Mungkin ada 1-2 momentum sehingga rakyat sipil bergerak secara organik. Tetapi kalau kita bicara soal gerakan revolusioner, tidak cukup
Hanya karena 1-2 momentum kita bergerak. Karena kurang apa 17+8? Kurang apa Agustus tahun lalu? 13 orang meninggal selama demonstrasi. 6.000 ditahan dan ditersangkakan. Tapi hari ini, saya nggak ngomong hari ini di Jogja saya akan lawan enggak ya. Tepuk tangan dulu. Tapi hari ini, Syahroni sudah masuk lagi ke DPR RI. Padahal 13 orang mati. Undang-undang perampasan aset, dan seluruh yang kita ucapkan ketika Agustus, tidak ada satupun yang muncul hilalnya untuk jadi cicilan dari perbaikan. Maka, saya harus kembali pada satu cara pandang ya. Saya pakai pendekatan muslim bahwa, barangkali memang tidak bisa kita lakukan gerakan dengan membayangkan bahwa organisasi-organisasi yang ada hari ini akan bersikap sebagaimana yang sebelumnya pernah terjadi, misalnya sebelum 98. Tadi disebut NU, Muhammadiyah, dan seterusnya itu. Barangkali memang tidak demikian cara kerja revolusi ke depan. Cara kerja revolusi ke depan adalah memastikan bahwa setiap orang itu berperan secara revolusioner. Allah sendiri mengajarkan pada kita, setiap kita sholat jamaah, bahwa kalau ada soft kosong, isilah itu. Maka mari kita temukan sebagai mahasiswa, kira-kira soft kosong mana yang bisa kita temu. Sayangnya, di dalam gerakan mahasiswa, tidak sedikit yang lebih senang nyenggol soft yang sudah terisi untuk ngisi soft itu. Jadi jangan heran, kalau ada pemilihan-pemilihan ketua tertentu, pimpinan organisasi tertentu, itu rebutannya bukan main. Dan ini adalah kenyataan yang harus sama-sama kita akui secara terus terang. Bahwa gerakan kita punya PR. Dan barangkali cara untuk menuntaskan PR itu adalah dengan kita semua untuk mengisi soft kosongnya. Insya Allah, saya yakin kalau UII dulu punya sejarah mempelopori gerakan, barangkali gerakan revolusi ke depan itu dimulai hari ini dan dimulai di sini. Tepuk tangan buat Tio. Kata Pak Mahfud provokatif, gak apa-apa Pak. Sekali-sekali kita begini. Garang di tengah, tidak kalah garang di sini. Saya mau pindah ke ujung sana, Bang Parman. Tadi teman-teman, bagi Anda yang beruntung menyaksikan pidato pengukuhan guru besar di gedung sana. Saya perhatikan ada 600 orang lebih yang hadir, terkesima dengan teriakan Bang Parman dalam pidato itu. Nadanya tenang, tapi isinya luar biasa. Ketika Bang Parman berpidato dengan judul Melawan Amnesia Struktural, menggugat impunitas dalam rahim reformasi. Kita tersadar bahwa ada banyak persoalan HAM yang sampai sekarang tidak kunjung diselesaikan oleh negeri ini. Bang Parman, saya menangkap Anda marah dengan menyampaikan itu meskipun tonnya kalem, tertata. Apa yang ingin Anda sampaikan pada negara ini tentang persoalan HAM yang sampai sekarang tidak kunjung diselesaikan? Ya, saya mau menyampaikan apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan korban, harapan hukum, harapan masyarakat internasional, bahwa negara ini harus mengambil tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di masa lalu. Kita tidak bisa hidup terus melangkah ke depan dengan meninggalkan hutang kemanusiaan yang begini berat. Kita jangan memanipulasi sejarah. Jangan menggelapkan masa lalu dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Karena itu tugas masyarakat sipil sekarang ini adalah tidak boleh berhenti bersuara. Kita mesti terus riuh. Masyarakat sipil, kampus, NGO, pers, kita harus terus riuh. Dan menyampaikan ini ke berbagai forum di berbagai tempat. Sebagaimana yang dilakukan oleh ibu-ibu yang terus berpayung hitam di depan istana sejak 98 sampai sekarang. Dan kita terus dipertahankan. Dan ada sejarah penting di Argentina itu. Gerakan ibu-ibu yang luar biasa itu bisa mendorong mahkamah Argentina untuk menggelar pengadilan terhadap tentara dan polisi yang melakukan penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa. Konsistensi gerakan ibu-ibu. Jadi jangan pernah menganggap enteng gerakan-gerakan kecil sekalipun dilakukan oleh ibu-ibu. Jadi jangan mengira
98 sampai sekarang dan istana tetap tidur nyenyak melihat itu, kita tidak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi. Kan ini kan menjadi akumulasi dari kegelisahan, akumulasi dari kebencian, akumulasi dari ketidakpercayaan. Bakal terus menumpuk. Ini kan soal bom waktu. Karena apa? Karena pemerintah sekarang ini tidak hanya melakukan tindakan nyata melanggar. Yang disebut dalam konsep itu sebagai crime by commission. Melakukan tindakan, menangkap, menahan, dan seterusnya lagi lebih kejam. Tetapi juga diam, membiarkan apa yang terjadi. Ini yang disebut sebagai crime by omission. Dua tindakan kejahatan kemanusiaan dilakukan sekaligus pada saat yang bersamaan. Kalau pada zaman Pak Harto lebih banyak crime by commission. Tapi sekarang ini dua-duanya dilakukan. Crime by commission dilakukan, crime by omission dilakukan. Diam saja, nggak bertindak negara ini. Gitu. Bolehkah negara ini melanggar konstitusi? Nggak usah ragu-ragu menjawabnya. Iya. Tidak melaksanakan perintah konstitusi itu melanggar. Udah banyak. BOT. Dan silakan disambung aja oleh mahasiswa. Daftarnya ya. Jadi saya ingin menyuarakan kegelisahan ini kepada bangsa ini. Bertanggung jawablah. Agar kita hidup melangkah ke depan itu dengan dasar moral yang enggak memalukan. Kita kan enggak boleh mewariskan dosa-dosa masa lalu ini kepada generasi yang akan datang. Dengan terus menutupi peristiwa masa lalu dengan berbagai macam cara. Fadli John kabarnya menulis sejarah. Gitu ya kabarnya kan? Dan kabarnya, saya juga belum baca, mungkin Bung Ruki udah baca itu sejarah yang dibikin oleh Fadli John. Kabarnya dia mulai memoles peristiwa terutama perkosaan 98 yang dia anggap itu tidak pernah terjadi. Padahal fakta terungkap hasil penyelidikan Komnas HAM ada. Dan sayangnya pemerintah selalu bilang, oh jumlahnya kan sekian. Satu orang diperkosa, kalau kita punya komitmen kemanusiaan, itu sama dengan kejahatan kepada seluruh umat manusia. Pandangan ini yang nggak pernah dibangun di Indonesia ini. Selalu dikuantifikasi. Berapa yang meninggal karena MBG? Oh dikali 280 juta, kalau yang meninggal sekian, sekian persen. Distatistikkan hidup orang ini. Ini benar-benar bangsa ini nggak ngerti saya. Nggak punya empati, nggak punya satu kalkulasi kemanusiaan yang pantas untuk diomongin gitu loh, untuk disampaikan. Sama hal seperti Tio bilang tadi, oh orang desa itu nggak ngerti dolar, dia nggak pernah dolar. Loh, Bung Prabowo, transport di desa itu naik, harga cabai naik, harga telur naik, untuk pijet aja naik sekarang ini. Karena ini nggak bisa 30.000 lagi. Orang-orang desa itu sudah susah untuk pijat. Kalau keselio kakinya datang ke tukang pijat bilang, oh itu dulu 30.000. Setelah tanggal sekian, sekarang 50. Nggak ada cara berpikir semacam ini. Jadi harfiah, oh orang desa kan nggak pakai dolar. Jangankan dolar, orang desa rupiah aja jangan nggak punya. Dolar lagi dipersoalkan. Saya kira itu. Tepuk tangan Suparman Marzuki. Tentang penyelesaian HAM berat masa lalu. Seingat saya ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, ada upaya penuntasan waktu itu disebut sebagai penyelesaian non-yudisial Pak Mahfud. Ya. Saya pengen Pak Mahfud share kepada teman-teman di sini, apa yang dilakukan sejauh ini tentang itu. Dan dari sisi hukum penyelesaiannya seperti yang dituntut oleh Bang Parman, bagaimana ke depan kira-kira pemerintah sekarang meneruskan itu? Mengapa kita melakukan atau pemerintah waktu itu melakukan upaya penyelesaian non yudisial, tidak lewat pengadilan? Pertama begini, tadi saya mendengar pidatonya Pak Suparman, itu pemerintah selalu berlindung di balik positivisme hukum. Jadi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM itu selalu dibuat aturan-aturan atau berlindung di bawah aturan-aturan resmi bahwa ini tidak bisa, dari hukum acara tidak bisa, dari sudut pembuktian tidak bisa, dan sebagainya. Sehingga kasus penyelesaian
pelanggaran HAM berat di masa lalu itu selalu bolak-balik antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Komnas HAM sudah mengatakan ini harus masuk pengadilan, Jaksa Agung bilang tidak bisa. Terus bolak-balik dilempar ke DPR, DPR-nya juga buang badan. Oleh sebab itu pada tahun 2022 ya, kami di pemerintah, udahlah kalau yang itu tidak jalan, kita membuat penyelesaian untuk korbannya. Karena korban-korban yang bukan pelaku kejahatan itu, korbannya keluarga yang terbunuh, kemudian ada yang rumahnya hilang, terbakar, kemudian ada yang dukun santet di Banyuwangi itu, ada yang pesantrennya sampai sekarang bubar karena kiainya dibunuh dengan tuduhan dukun santet. Di Jawa Timur ada keluarga yang keracunan karena sumurnya dikasih racun dan sebagainya. Itu keluarganya, korbannya ini kita santuni. Penyelesaian non yudisial, isinya tuh penyelesaian non yudisial, tapi yang yudisial tetap diusahakan. Karena tidak ada daluarsanya itu yudisialnya sampai sekarang. Nah, oleh sebab itu upaya-upaya menggelapkan sejarah seperti dipidatokan Pak Suparman tadi itu menurut saya satu ya agak biadab juga ya terhadap kemanusiaan kita. Dan penyelesaian non yudisial itu korbannya, bukan pelakunya. Nah, pelakunya itu urusan Kejaksaan, Komnas HAM dan DPR. Itu saling lempar bola itu. Sehingga sampai sekarang tidak jalan. Karena begini, yang yudisial itu kita sudah membawa 34 terdakwa pelaku pelanggaran HAM berat, itu pun yang kerucu-kerucunya. Yang 33 itu bebas. Karena dari sudut positifisme tadi, buktinya tidak bisa ditemukan lagi. Pelaku aslinya tidak ada, saksi-saksinya tidak ada. Gitu. Sehingga bebas semua. Dan tidak ada yang bisa menentukan. Karena kalau hukum acara itu kalau orang dibunuh, itu kan harus jelas dibunuh dengan apa. Jam berapa terjadinya, otopsi pelakunya siapa. Yang memerintahkan siapa dan bagaimana perintah itu kalau pelanggaran HAM berat. Nah itu tidak ditemukan. Sehingga semuanya bebas. Ada satu yang dihukum, Guterres namanya. Guterres jatuh hukuman sampai tingkat kasasi. Tetapi kemudian di tingkat PK dibebaskan. Saadi semuanya sampai sekarang bebas. Nah kalau begitu cara permainan politik menggunakan positifisme hukum ini, maka kita di Kemenko Polhukam waktu itu kita carilah korbannya dong. Di mana aja tuh, di Jogja ada berapa, di Aceh berapa. Kita santuni semua. Ada yang minta masjid. Kamu minta apa? Minta masjid. Ayo. Kamu minta apa? Minta rumah Pak. Ini rumah kami dulu terbakar. Kita bangunkan. Pak ini anaknya enggak bisa sekolah. Kita kasih beasiswa. Itu korbannya loh. Jadi sampai sekarang belum pernah ada penghapusan terhadap keputusan Komnas HAM. Belum pernah. Jadi kita katakan yang diputuskan oleh Komnas HAM itu sudah final, sudah menjadi sejarah. Tidak bisa dihapus. Karena Komnas HAM melakukan itu atas perintah undang-undang. Undang-undang itu dibentuk karena TAP MPR. Bahwa Komnas HAM yang melakukan, yang menentukan bahwa ini pelanggaran HAM berat atau bukan. Dan itu tidak ada banding sejarahnya kalau sudah diputuskan oleh Komnas HAM. Udah selesai. Kok sekarang mau dibalik lagi. Padahal di situ di buku laporan Komnas HAM itu jelas korbannya berapa, bagaimana terjadinya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu Pak. Jadi kita tidak pernah menghapus soal 13 peristiwa yang belum tuntas itu, tetapi kita korbannya yang kita cari, kita santuni keluarganya yang semuanya menderita karena menjadi korban pelanggaran HAM berat itu. Oke Pak Mahfud, tepuk tangan buat Pak Mahfud. Yang disampaikan Pak Mahfud tadi dalam bacaan saya, desain yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam waktu itu mestinya ditindaklanjuti oleh pemerintahan sekarang. Tapi kita tidak mendengarkan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Kehormatan, hari ini kita ada dari Komnas HAM. Mas Amiruddin masih ada nggak, Mas Amir? Saya pengen dengar dari Mas Amir, dari sisi itu kira-kira, ada Mas Amir ya? Mas Amir, ini kita bicara tentang penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Yang kata Pak Mahfud tadi itu Komnas HAM yang diberikan kewenangan. Maju dikit,
sambil menjawab pertanyaan saya, kira-kira kenapa pemerintah tidak menyelesaikan itu? Atau tidak meneruskan yang ketika itu diapresiasi oleh publik. Ada peristiwa oleh PBB, kata Pak Mahfud ya. Oleh PBB, dan itu diberitakan di berbagai media. Semanggi 1, Semanggi 2, korban Trisakti segala macam. Gak ada bau-baunya sekarang. Silakan Mas Amir, dijelaskan pada kita. Harapan tak ada Ini lagi. Tio nih, naikin 1 oktav analisismu. Ngapain Gibran, Jokowi? Kita udah tahu itu. Kita naikkan 1 oktav. Mari kita pandang ke depan. Apa yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kalau Mas Ari 98 tampil dengan heroik, ada banyak korban, lalu datang 38 tahun kemudian, hari ini, apa komentar Anda, pandangan Anda pada negeri ini setelah 28 tahun reformasi? Demokrasi sekarang ini mengalami kebangkrutan dan salah satu sumber penyebabnya adalah Nah, mungkin hari ini reformasi kita ini semaput ini karena kita tidak pernah mendengar apa yang dialami oleh korban itu secara serius. Aparat penegak hukum kita takut untuk menegakkan keadilan. Ini yang berbahaya kalau orang terus membangkang terhadap putusan pengadilan. Lalu apa yang bisa mengendalikan kehidupan kita sebagai bangsa? Kalau hukum sudah tidak bisa lagi mengatur atau menjamin ketertiban kita di dalam hidup bernegara. Sudah tidak ada harapan dengan pemerintah. Kita sudah tidak bisa lagi, sudah hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda di semua aspek membaik. Saya tidak lagi berpikir soal menurunkan Prabowo Gibran, tapi saya berpikir paling tidak di pemilu mendatang kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Ya kita bikin analisis dan kita ucapkan ulang apa yang ada di koran hari-hari. Ngapain coba? Bosen saya dengar itu. Jadi ada fiksasi di kepala kita. Dia oposisi. Iya, oposisi artinya berdiri di kiri. Dan gak ada yang mau berdiri di kiri. Jika para pemimpin tidak malu-malu merampok dengan kedok pemberian gizi dan membangun koperasi, maka sesungguhnya para pemimpin sedang menyiapkan diri di gulung zaman dan mengonggok di dalam bui.